Ini juga. Terus. Seru banget ya kalau ngeliat perempuan belanja. Dikit-dikit cekot, dikit-dikit ada yang lucu-lucu dicekot. Emang pala pusing tuh cekot-cekot. Check out Mas Bruno. Lagian Mas Bruno ngagetin aja sih sejak kapan ada di belakang Uti? Dari tadi Utinya aja nggak fokusin belanjaan mulu. Ini nih belanja bukan buat Uti. Tapi teman Uti tuh lagi hamil. Jadi Uti lagi mau bantu beli-beli peralatan buat perlengkapan dede bayinya yang mau lahir. Mas Bruno bisa nitip dong berarti. Nitip apa? Ya itu kan Mas Bruno lagi isi juga. Ini bukan isi bayi tapi isi lemak. Isi lemak. Ada yang ngomongin nasi lemak pagi-pagi. Tahu nggak itu nasi lemak kalorinya berapa banyak? Berapa banyak emangnya? Banyak, tapi saya mau banyak. nitip karena saya suka nasi lemak. Jadi Enak. lapar kan Kok ngomongin nasi lemak itu punya Upin Ipin. Betul. Gitu mau nasi lemak, mau nasi lemak. Nak juga. Apa nih? Loh, ngomongin Upin Ipin karos dah. Bentar. Karos apa neneknya Upin Ipin? Cari gara-gara. Aduh. Ini lagi ngomongin apa sih? Nasi lemak. Orang Uti lagi belanja buat peralatan teman Uti yang lagi hamil disangkanya buat Uti. Oh, lagi hamil temennya. Iya, Banyak yang lagi hamil kayak temannya ya? Iya banyak, lagi musim kayaknya. Jadi kan gini, Uti mau nanya dong, teman Uti kan lagi hamil tuh umurnya udah trimester kedua. Katanya harus screening, itu tuh harus banget nggak sih dok? Lah, screening mah yang buat kalian listrik, Ti. Itu mah saklar. Itu masih kering. Itu tahu. Gimana sih? Lagian nanya sama Dika, nggak salah. Dia mah dokter spesialis Nanti olahraga kalau bukan? sama saya itu bayi begitu keluar, coba push up, saya suruh push up gitu kan Kasian repot. dong bayi. Kalau Ini mah saya hari bilang ini gitu. aja ya nanya sama dokter anak ya. Udah Nah, itu lebih pasti nih cocok. dokter anaknya 2 ahli konsultan semua Oke. lagi nih ya. Oke, sip. Seperti biasa Buka ya. nih. Buka lah, yuk. Iya dong. Sebelum buka mau nanya, Jarjit di mana ya? Kak? Emangnya masih Satu terusin. dulu, ya iyalah, Jarjit lagi cariin. Ayo Kak, buka dulu Kak. Baik. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita spesial nih, merah-merah. Kenapa? Karena kebetulan. Ya, Enggak janjian padahal ya. kirain ada Enggak. ceritaannya. Hari ini kita mau ngobrol soal screening newborn untuk perkembangan bayi yang optimal. Tapi nanti bener sih kita akan ngebahas ada yang namanya red flag. Oh, itu gitu. Bener nyambung ada. loh. Ada. Iya. Jadi Bisa kalau aja. alarm kita bunyi, ini tiba-tiba nih ada permasalahan apa, nanti tuh ada 2 dokter asik-asik deh ya. Betul Ini banget. dua-duanya favorit saya. Coba Oke. sebutin. Yang pertama yang kemarin baru datang kemarin sebenarnya ya. Dr. Johannes Edi Siswanto, Dr. spesialis Edi ya. anak, konsultan neonatologi PhD. Waduh. Sampai Halo Dokter hobi banget itu Hobi ngefans banget sama Dr. berkali-kali Edi, emang Edi. paling enak kalau ngejelasin ya. Ya, satu Nomor lagi? 2 ada lagi Dr. Atila Dewanti, spesialis anak juga dan konsultan neurologi, ahli syarafnya anak ini. Sip, udah Keren pas banget. banget. Jadi mama-mama muda dong ya, Mahmud. mama-mama muda. Sama yang lagi hamil boleh, telepon boleh di segmen 3, nomor teleponnya. 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478. Untuk yang teleponnya lagi diputus karena Atau belum bayar barangkali emang tagihan. nggak demen nelfon, barangkali ya, seperti juga biasanya. bisa. Boleh ketik pertanyaannya ya ke Instagram, di DM aja ke @halodokter_tvri. Oke ya, siap-siap aja tulis dari sekarang. Kita Yes. jeda sebentar pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Masih akan ngebahas soal screening newborn untuk perkembangan bayi yang optimal. Nah, jadi kita tuh janjian nih pemirsa ya. Pokoknya Ya. kalau dokter Dika begini kita rame-rame begitu. Harus ya, solider. Jangan sampai kena, hati-hati ya. Sama Besti ya. Yoi. Jadi udah langsung duduk nih dokter Edinya nih ya. Iya. Udah sering banget kesini. Udah ya akrab nggak? banget kayaknya, udah biasa kayak rumah sendiri gitu dok, langsung duduk aja. Dokter Edi sih nggak Besti kenapa-napa. banget. Kenapa cuma Uti ikutan di situ pertanyaannya? Uti mau nanya dok. Apa tuh? Gimana sih? Kan teman yang tadi tuh dokter, teman Uti kan lagi hamil dok. Iya. Udah masuk trimester kedua dan katanya tuh harus screening. Screening itu tuh harus apa enggak sih dok? Ya, screening ya sebetulnya hal yang sangat penting ya, supaya kita mempersiapkan apa yang akan terjadi kemudian dan kita bisa melakukan satu intervensi kalau misalkan ada sesuatu. Ya, seperti kita sampaikan pada saat yang lalu, saya pernah sampaikan pada saat yang lalu, kalau kita tahu dini, kita bisa intervensi dini dengan stimulasi dini semuanya begitu. Bisa nawar nggak dok? Maksudnya Bagaimana, gini, bagaimana? nanti gini pas bayinya baru udah lahir gitu. Kan modelnya kan begitu kan modelnya kan. Ya, ada beberapa yang bisa kita kerjakan. Ada yang bisa dikerjakan sebelum
bayi itu lahir, jadi masih janin, ada yang dikerjakan sesudah bayi itu lahir. Oh dok, saya juga mau nanya juga, Dok, ini baju sama masker setel dok? Iya lagi. Iya, lucu gitu, bagus. Matching banget ya. Janjian itu merah juga sabun dari. Beda tipis banget ya sama si Mas Bruno yang tadi jarjit. Awas hanya jarjit. 12 kan CS-an. Ti, udah ya Ti ya, cukup dong Ti. Oh, Ntar kirain diterusin gue tenang jadi lama. Udah bahan. kepewean. Dan nyaman di sini dok. Enak ya. Ganti berat Empuk ya. lah. Terima kasih ya dok. Thank you ya Ti ya. Boleh dong materinya Dokter Edi dong gitu ya. Kita mulai dari awal deh apa aja sih yang akan di Oke. screening gitu. Terus kapan aja waktunya ya dok ya. Oke, Silakan dok. ya mari saya mulai coba. Oke, kita mengenai screening dan penilaian bayi pada saat bayi baru lahir. Ya. Ini yang dikatakan tadi memang bisa sebelum, tapi yang saya mau bicarakan sesudah. Yang paling simple dan kita pengen tahu semua adalah berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Itu otomatis kan dok pasti Iya, ya. pasti itu akan kita kerjakan. Kemudian yang berikut lagi adalah fungsi penglihatan dan pendengaran. Ya, kita pengen tahu, biasanya orang tua akan tanya, ini kapan sih bayi mulai bisa lihat? Tuh. Bayinya dengar nggak sih gitu loh. Itu gimana dok? Kalau untuk pendengaran kan tadi udah banyak ya. Ya. Kalau penglihatan apakah coba Nggak deh pakai ini yang- berapa ini nih enggak bukan gitu? A, B, C, D bukan. Enggak, bukan. Kan belum bisa baca ya. Jadi Ya gimana? nanti ada beberapa alat khusus itu yang bisa Oh. untuk pendengaran. Biasanya sejak bayi begitu lahir, begitu bayinya sehat, bisa kita lakukan namanya tes OAE itu. Kalau pendengaran kayaknya masuk akal ya dok. Ya, Kalau penglihatan tuh gimana? tuh, Tahu Dok? dari mana kita gitu Ya maksudnya? penglihatan dia ada umurnya biasanya. Kalau umurnya biasanya ada namanya tes daya lihat atau kalau yang untuk pendengaran itu ada tes daya dengar. Jadi yang sifatnya subjektif, Oke. ada yang objektif dengan alat. Kalau penglihatan biasanya kita ada yang juga yang subjektif, biasa dikerjakan oleh petugas-petugas yang ada di puskesmas bisa sebetulnya Oh, mereka subjektif kerjakan. tapi Iya, ya. biasanya sejak usia 3 tahun ke atas akan jauh lebih baik tuh kalau oke. Oh, ini. ini nggak langsung. Nggak Iya, langsung, nggak iya, langsung. makanya. Walaupun kita juga bisa ngecek sih waktu awal-awal tuh dengan nanti mungkin dokter Atila akan bicara mengenai red flag itu Iya. untuk lihat kira-kira sebetulnya apa yang bisa kita lihat pada bayi ini udah mulai bisa lihat atau enggak. Kan akan kita bisa lihat responnya Baik. gitu. Kemudian yang ini hal-hal yang penting adalah yang berupa kelainan. Selain yang normal, kita bicara kelainan. Kita kemarin sudah bicara Kalau mengenai PJB kelainan. gimana dok? Apa dok maksudnya? Nah, Bukannya pajak kan dok? Oh bukan, ini penyakit jantung bawaan. Karena Oh, penyakit jantung penyakit bawaan jantung. itu ternyata kalau kita tahu namanya yang kritis, itu bisa langsung bisa menimbulkan sampai terjadi kematian. Oh, baru lahir gitu maksudnya? Baru lahir. Sekarang kan udah banyak nih orang pakai oximetry. Iya, Tes iya, oximetry. iya, Nah, iya. itu banyak orang sekarang bukan hanya di dunia kedokteran, orang sekarang udah mulai pakai nih di rumah-rumah juga ada nih. Bisa nggak dok pakai alat yang kita pakai biasa buat bayi baru lahir? Kayaknya gede banget tuh dok. Ya, kita pakai ininya mesti yang khusus nih. Yang khusus. Probe-nya harus yang khusus untuk bayi ya. Iya, Atau ada beberapa yang Itu bisa satu tangan. Satu tangan masuk semua. Sebayi-bayinya kali masuk kok nggak ya? Nah, ini kita bedakan nih antara kiri dan kanan. Oh, Kalau- sama apa enggak gitu maksudnya? Sama ya? atau enggak? Kalau dia agak berbeda kira-kira 3%, kita harus ragu-ragu. Nah, kita ulang lagi. Oh, Kalau sampai masih tetap seperti itu juga, nah kita harus berpikir kita harus datang ke dokter anak atau dokter kardiologi anak, dokter jantung anak untuk periksa nih Oke. untuk itunya ya. Terus kemarin yang ini kita bicara mengenai kelainan bawaan lain ya. Misalkan yang kelihatan betul-betul kelihatan begitu lahir kita cek tuh biasanya. Begitu Iya. lahir, begitu di meja resusitasi, kita cek apa ada di punggungnya ada benjolan, ada kelainan bawaan-bawaan Yang lain. tabung saraf itu kemarin Ya, tuh kayaknya. kemarin itu kita dulu ya. Atau mukanya nggak pas nih, nggak pas dengan kita. Maksudnya nggak pas gimana? Nggak serak gitu loh. Rasanya Kurang kita- ganteng gitu? Iya, oh kurang ganteng nih. Makanya kita bilang dysmorphic. Jadi kalau misalkan kayak Down syndrome tuh udah kelihatan. Oh, ada khas, mau- kelainan yang khas iya, gitu maksudnya kelainan-kelainan ya. khas yang kita harus cek sama ini nih, bisa dilihat nanti. Kemudian kalau misalkan sindroma hipotiroid kongenital itu juga mirip-mirip dengan Down syndrome mukanya. Jadi mukanya agak Kayak model mongoloid gitu ya, mongoloid Dok, dan ya. sebagainya. Terus kemudian ada rubella dan sebagainya harus bisa kita cek ada kelainan di matanya, ada sesuatu tidak ya gitu ya, seperti matanya ada kelainan di situ ya. Misalnya apa sih dok? Kayak apakah seperti katarak? Iya, atau- seperti katarak. Oh, Untuk katarak. katarak kongenital itu biasanya kita bicara mengenai Rubella tadi. rubella. Dok, gitu ini loh. sebelum yang nonton pusing ya dok ya. Iya, iya. Ini semua sebetulnya seorang orang tua gitu maksudnya Iya. orang tua tuh nggak perlu mikir pasti dikerjakan oleh sama tenaga kesehatan atau Iya. harus minta. Enggak, semua harus dikerjakan. Sudah dikerjakan. Jadi nggak begitu usah takut lahir, nih ya. pemirsa. Ini Ya. dikerjakan langsung otomatis gitu Iya, ya. Baik. seorang dokter siapapun sebetulnya bukan hanya dokter ya, seorang bidan pun kita harus beritahu nih bahwa hal-hal ini harus kita kerjakan pada saat awal. Tanpa harus Oke, kita minta. tapi gini dok, yang lahir di dokter, Ya, dokter spesialis obgyn apalagi gitu ya, Iya. sama yang lahir di bidan itu SOP-nya sama nggak sih dok? sebetulnya sama. Sebetulnya sama. Sama Semua harus harusnya. mengerjakan hal-hal yang sifatnya kan umum sebetulnya.
Dan kan sebetulnya juga nggak sulit ya dok ya. Betul. Kecuali nanti gini, kalau misalkan ada kayak PJB kritis kan nanti dia harus itu kan konsul lagi lebih dirujuk. Iya. Cuma beberapa kalau seperti ini ya kalau bidan misalkan PJB kritis kelainan kongenital yang jantung itu ya harus sedia puls oximetri ya gitu ya. Mungkin udah punya kali ya dok ya sekarang. Sekarang mungkin udah COVID kali. banyak yang punya ya. Jadi mudah sekali ini sebetulnya. Ya. Nah, selain bicara mengenai penampilan, ini kan penampilan fisik nih. Nah, kita bicara labnya nih. Sekarang kalau lab kita ini. Nah, ini kelihatannya yang ada hal yang nanti harus kita periksa. Biasanya kita periksanya kalau mau pulang tuh. Iya. Bu, nanti akan diperiksa ya. Namanya kita ambil darah sedikit, kita cek di tumitnya. Nanti kita cek nih ada kelainan yang namanya tiroidnya ada gangguan atau tidak. Ya, terus kemudian kita namanya G6PD. Jadi itu yang di Indonesia yang sangat umum itu dua itu ya. Walaupun di luar negeri itu ada 29. 29 parameter. Iya banyak sekali tuh kita kerjakan. Tapi kalau di Indonesia sementara ini dua yang memang harus jadi patokan yang merupakan keharusan. Di luar tadi kan ada pemeriksaan yang mengenai tadi tuh pendengaran. Pendengaran. Kalau mereka udah bisa screening nih dengan pemeriksaan heel prick ini dengan tumitnya dicek, mereka udah tahu tuh ada kelainan kemungkinan terjadinya kelainan di pendengaran bisa ada. Oh gitu. Ya. Kalau yang sudut tuh apa sih dok maksudnya dok? Oh, ini kalau kita ngambil darah ini nggak boleh di tempat lain. Paling yang direkomendasikan adalah yang sebelah sini nih. Oh, jadi jangan sampai salah titik gitu ya. Iya, titik yang kita ambil itu sebelah sini. Apalagi tumit ibunya gitu ditulis salah ya. Terus betul-betul kita harus naruhnya darahnya dengan tempat yang benar gitu loh. Jangan bleber-bleber gitu loh misalkan. Dok, itu nanti dari kertas ini nih yang ditempelin. Ini kertas saring. Nah, itu diapain gitu terus? aja gitu Nah, ya. kertas saring itu nanti kita saring ini nanti kita kirimkan ke pusat-pusat untuk pendeteksian ini, baru dikirimkan ke rumah sakit kembali. Biasa dipusatkan jadinya. Berarti kita nggak tahu hari itu dong hasilnya. Iya, tidak hari itu. Biasanya nanti pada saat kontrol pertama kita akan diskusi mengenai hasil ini gitu loh. Yang kita kejar apa tadi G6PD ya dok ya? G6PD dan TSH yang sekarang yang menjadi satu kepastian ya. Dok, maaf dok, berarti untuk yang G6PD itu untuk yang kasusnya seperti anemia gitu dok ya? Apa gimana sih? G6PD itu satu kelainan di mana ada kelainan darah namanya. Ya kelainan darah di mana bayi itu dalam rantai kromosomnya satu kehilangan rantai proteinnya. Sehingga umur si darahnya, hemoglobinnya itu darahnya menjadi lebih pendek. Tadinya 12. Jadi darah kita tuh selalu baru. Iya betul. 3 bulan, ya 3 bulan itu dua. Gitu ya, nah ini jadi cuma tadinya 12 minggu ya kan, jadi kurang lebih 3 bulan kan. Iya. Ini jadi 9 mingguan. Nah ini maksudnya anaknya itu apakah jadi anemia kah atau jadi kuning atau gimana? Maksudnya gejala yang gejalanya. gitu, dok. Biasanya sih kadang-kadang yang awal tuh kan kalau ini darahnya menjadi pecah lebih cepat. Iya. Ya darahnya kan tadinya umurnya kan lebih panjang, sekarang lebih pendek. Jadi kalau pada bayi yang terlihat kuning betul sekali dokter Mas Tika. Kan kadang-kadang kan tapi anaknya nggak kenapa-napa gitu kan sebetulnya. Betul. Berarti akan kelihatannya setelah 9 minggu dong dok? Atau sebelumnya? Oh tidak, bisa kan kita cek. Kalau awal ini begitu kita awal kan setelah lebih dari 24 jam langsung kita periksa, nanti seminggu kemudian kita udah tahu hasilnya. Betul, langsung jadi nggak akan kagetan kemudian 9 minggu baru kaget gitu ya? Betul gitu loh. Dan sebetulnya sih memang yang agak kelewatan kalau zaman dulu ya dok ya. Kalau zaman sekarang ini udah lebih cepat lah ya, lebih maju semuanya lebih maju. Dok, duduk dulu dok. silakan, dok. Setelah G6PD, jadi berarti kan kita cuma punya dapat 2 nih dok. Pulang itu adalah tadi TSH sama G6PD. Betul. Sementara yang di luar negeri ada 29 nih banyak pemirsa. ya. Nah sebetulnya apa kemudian yang sisanya lagi itu nanti kita periksa setelah seminggu kontrol atau sebulan kontrol atau gimana sebetulnya? Nanti kita bahas lebih jauh. Iya, jangan lupa nih ya untuk ibu-ibu yang mau melahirkan mungkin ya, atau mungkin janinnya mau nelpon bisa nggak ya? Nggak bisa. Ke 5743476 untuk yang di Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga masih boleh banget via Instagram. Tinggal diketik pertanyaannya di DM ke @haldoktertvri. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Iya pemirsa, kita teruskan cerita kita mengenai screening buat newborn ya, bayi-bayi yang baru lahir di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kalau di luar negeri ada 29 screening. Di kita itu ada yang sifatnya subjektif dan kemudian yang periksa tuh 2 ya dok ya. Tiroid sama G6PD. Si G6PD ini juga bikin pusing sebetulnya pertanyaannya gitu ya dok. Yang G6PD itu dia bisa hidup terus nggak masalah gitu ya atau gimana? Kalau yang TSH kita udah tahu kan dok, kalau hipotiroid
bisa ujungnya nanti retardasi mental Iya, betul. gitu kan Betul, ya. betul. Kalau yang G6PD gimana? G6PD itu Sedikit aja. sebetulnya kelainan yang harusnya bisa kita deteksi dengan cepat dan harusnya tidak menimbulkan kematian kalau bisa kita lihat. Harusnya bisa hidup anaknya nggak masalah. Iya, seperti ada Iya. sejawat saya di neonatologi, senior saya juga G6PD. Nah, ya dia nggak apa-apa. Nggak ada jadi gejala apa-apa jadi gitu, Dok, dokter, maksudnya? jadi konsultan dan sebagainya, nggak ada gejala apa-apa. Kan kalau si bayi kan dia akan lebih kuning ya dok ya? Betul. Nah sementara kalau udah dewasa akan kuning terus nggak dok? Nggak ada. Wah, jadinya ya. Jadi Iya, tubuh itu aman. berkompensasi. Ya setiap kan kita punya bagaimanapun sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi ya. beradaptasilah tubuhnya sendiri Iya, gitu jadi ya dok ya? itu jadi kita bisa lihat dari retikulositnya. Kalau retikulositnya kemudian berusaha untuk jadi retikulosit itu sel-sel darah merah yang muda. Masih muda, Itu masih dari ABG situ, gitu. Dok, iya, ya? dari situ bisa Dia muda kelihatan. terus. Ya, tapi gini, maksudnya kan ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ada obat-obatan Ya. yang memang jadi nggak bisa diminum sama orang-orang Betul. yang G6PD. Ya. Ini gimana dok? Serepot apa nih orang-orang yang mengalami G6PD ntar ke depan? Sebetulnya sih tidak ada, biasanya dokter kalau sudah melihat hasilnya kan kita kemudian seminggu kemudian kontrol. Iya. Nah, dokter atau kita juga dengan gampang lah sekarang di searching aja Iya. itu ada list khusus beberapa obat yang memang tidak boleh dan makanan ya. Iya, iya. Jadi pokoknya tinggal menghindari semua itu Iya. saja udah cukup. Cukup, Dan ya. sebenarnya pemirsa kalau kita masuk, kalian masuk sekolah juga Iya, ada betul. loh tuh dok tuh checklistnya Betul. apakah G6PD gitu. Betul. Nah biasanya jadi udah lumayan pintar sebenarnya Udah, sekarang tuh iya, udah udah lumayan mereka maju. tahu gitu, Iya. Iya. Nah tapi yang penting sekarang adalah harus diperiksa. Betul Itu yang sekali, paling betul, penting. harus diperiksa. Kita lanjut dulu ya sebelum dokter Atila datang. Nanti ada red flags juga ya. Ya, oke. Tolong materi dokter Edi boleh ditampilkan. Telepon sudah kembali. kita buka Oh ya. iya bener Oke. dibuka. Jadi ya, ada bisa nanti dua slide lagi nih. Nah, kalau ini cuma ini nih contohnya. Kalau kita melakukan screening ya, screening itu apa sih yang nggak semua memang betul di screening tadi di kita. Jadi penyakitnya frekuensinya Yang paling sering deh kejadian iya, di kita. bermakna betul. Tesnya harusnya nggak mahal. Iya. Sebetulnya nggak mahal kadang-kadang Iya, itu. iya. Dan dapat diandalkan ya betul-betul kira-kira ini pas ada kemungkinan gitu ya. Dan ada pengobatan intervensi yang efektif. Gitu loh. Kemudian jika tidak diobati, bayinya bisa meninggal atau mengalami keterbelakangan yang parah. Iya, Kalau oke. Tadi ya, tiroid tadi tadi. hipotiroid ya tadi. Kemudian bayi yang terkena mungkin tampaknya normal. Nggak Bisa ada apa-apa. kelewatan kalau nggak di screening. Iya, kalau nggak sih itu gunanya namanya screening. Dan sebetulnya kita kalau udah ini keuntungannya adalah kita dapat melakukan identifikasi masalahnya. Iya, iya. Kemudian kita bisa melakukan namanya intervensi atau Iya. di tengah-tengahnya stimulasi lah sebelumnya, stimulasi dan intervensi dini. Dan tujuannya adalah menurunkan angka Iya. kesakitan Iya. dan angka kematian. Kematian. Iya. Sehingga keluarga mempunyai planning nih. Ya. Ini yang slide terakhir nih. Kita lihat ya. Tadi kita lihat ya. Jadi ada yang namanya semacam metode dikembangkan oleh Kemenkes, stimulasi, deteksi dan intervensi dini dengan tumbuh kembang. SDI Jadi untuk- DTK. Nah, Iya, kan? SD. ya. SD. Kan untuk cari yang Hobi optimal kita nih. kan memang menyingkat-nyingkat kalimat ya Betul. sebenarnya. Cari yang optimal. Jadi kita apa? Timbang berat badannya udah umum lah, tinggi badan, lingkar kepala ya. Ini kita lihat ada kita punya KMS, ada punya betul. buku KIA Iya. ya. Itu banyak sekali. Ada yang lebih canggih-canggih mungkin dengan Denver namanya tes Denver. Tes Denver yang lihat DDST milestone itu masuk itu, ya, Iya. itu biasa di dokter anak dikerjakan atau di terus kemudian satu lagi Bailey dari sisi psikologi. Nah, iya, itu itu dikerjakan Bailey. juga ya. Kalau ini gampang nih semua bisa kerjakan nih orang di puskesmas kalau naik sedikit turun sedikit garisnya nah itu bisa Adalah kerja. kurvanya gampang nih tinggal ngikut. Iya, tinggal ngikut. Nah, kalau perkembangan nih, ya perkembangan. Sebetulnya yang kita lihat tuh ada pertumbuhan, perkembangan, satu lagi emosi sebetulnya. Emosi. Jadi kan screening supaya bayinya optimal nih. Kalau perkembangan kita ada yang namanya KPSP, ada kuesioner khusus. Jadi biasanya beberapa tempat klinik itu menyediakan klinik itu. Jadi suruh lihat nih, diisi Checklist gitu dong. checklistnya Oh, betul. oke. Kan sekarang banyak buku-buku tuh buku-buku bayi. Itu kan sebetulnya bukannya bukunya rumah sakit ini, rumah sakit itu, tapi bukunya kita, si bayi kita. punya ibunya ya. Orang tua melakukan checklist. Nanti dicocokkan sama si dokter. Jadi maksudnya dokternya mau pindah-pindah kemana-mana pun itu buku tetap dibawa Betul, nih. Jadi betul ceritanya sekali. nyambung Betul. gitu ya. Dok, itu dari umur berapa sih dok? Seorang anak bayi itu bisa di checklist tadi si KPSP itu dari umur berapa paling awal? Itu sebetulnya dari 3 bulan pun udah bisa. 3 bulan Dan ya, berarti ya? 0 sampai 3 bulan sudah bisa. Jadi udah dari awal sebetulnya udah bisa. Tapi ada timing-timingnya. Biasanya 3 bulan, 6 bulan tuh udah ada waktu-waktu timing yang Nanti terbaik. kita udah gitu. ngomongin Sama langsung Tratila sama ya. dokter. Iya. Betul, betul, betul. Nah, kemudian kita lihat nih ada untuk yang masalah soal perkembangan itu ada tes daya dengar dan tes daya lihat. Jadi misalkan itu juga dimulai nih pada umur kurang dari 2
misalkan tes daya dengar itu mulai dari awal. Dari mulai dia setiap 3 bulan pada awal pertama, pada awal kedua tahun, sesudah itu bisa 6 bulan sekali. Dan sebetulnya kita punya 2 kartu ya dok ya? Betul. Yang kartu yang tinggi badan dan lain-lain sama kartu yang berhubungan dengan perkembangan. Betul, Nah sebenarnya betul. kalau memang orang tuanya mau baca nih, nah betul. itu banyak sekali. Termasuk juga kalau mau lihat di Primaku juga di dokter anak juga itu juga banyak Betul sekali, sebetulnya. betul sekali. Tapi harus baca. Iya, sebetulnya mungkin juga si dokternya juga harus memberi pesan. Bu, ini kalau habis ke dokter nih, ini buku jangan dilipet masuk tas. Nanti baca malam baca lagi. dulu gitu loh. Oh, si Jadi dokter ngerjain ngerti. apa. Biar paham itu apa sih yang Iya, dikerjain hari ini sebenarnya targetnya gitu nih ya. apa nih gitu loh. Saya juga suka beritahu apa yang harus dikerjakan pada saat kita sudah konsul ke kita. Bu, ini kerjakan ini di rumah. Dan mungkin juga jangan Jangan cuma, hari dok ya ya, silakan. dok. Ya. Bukan cuma ibunya juga kali ya dok ya. Mungkin bapaknya juga perlu tahu nggak sih Ya sebenarnya? harus dong, Ya, harus. harus, betul. Seharusnya sih barengan. Iya. Lagi pula sebenarnya doknya kan sekarang udah banyak yang pintar-pintar ya dok ya Betul. sebetulnya. Jadi datang ke dokter itu nih pemirsa nih, bukannya cuma dokternya ngasih tahu begini-begini. Dia tuh udah siap untuk nanya. Nanyanya tuh karena udah baca gitu ya Iya, dok ya. jadi Itu kan udah beda disimpan. pertanyaannya ya dok ya. Ya. Bukan screening iyalah, nggak begitu kan Nggak dok. dasar-dasar amat gitu ya. Udah nggak gitu. Dok, kalau ngomongin soal hipotiroid, tadi kan kita bilang bahwa yang dicek nih begitu anak baru lahir kan tiroidnya. Nah yang saya penasaran dok, di Indonesia ini tuh angka kejadian hipotiroidisme kongenital dari lahir Iya, dari iya. hipotiroid itu seberapa banyak sih dok? Ya, Seberapa kurang tinggi? lebih dia kalau berdasarkan data ya itu sekitar kan tadi saya katakan bermakna antara 1 sampai 4 per 1000 kelahiran hidup. Di Indonesia? Ya, kurang lebih seperti Kita itu. udah bahas Iya, sebetulnya. iya. Cuman permasalahannya ya dok ya kelahirannya banyak ya dok ya. Betul. Jadi Iya, angkanya gejala tinggi, banyak. gitu loh. Cuman memang balik lagi sih ini belum masuk ke BPJS ya dok ya. Walaupun padahal kayaknya sederhana. Jadi dia masih yang sporadis, nggak cuman Iya, betul, nggak betul. semua gitu, nggak Iya, setiap iya. yang lahir pasti dicek, tidak seperti itu. Jadi daerah-daerah yang agak tinggi baru dikerjakan. Ya kita berharap lah dok ya, gitu nanti semuanya. Tapi memang masih banyak sih PR yang lain ya dok ya. Ya banyak sebetulnya harus kita kerjakan bersama untuk supaya anak-anak kita tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang optimal ya. Dok, kita udah kedatangan dokter Atila ya dok ya. Iya, Ini kita betul. sambil kita teruskan dengan si red flags-nya. Mana dokter Iya, Atilanya coba nih? seperti sudah terlihat ada dokter Atila di ujung sana. Di ujung mana? Di ujung sana, di barat tempat timur tuh ya. Saya agak buta mata angin. Hai dok. Halo dokter Atila, Silakan. selamat datang. Dan dokter Atila merah juga. Oh iya, merah juga. Kalau dia jelas, dia mau ngomong Iya. red flags. Itu dong jelas. Dokter Edi kayaknya nggak. Tunggu dulu ya, dok. Iya ya Mas Bruno. Dokter Edi nggak baca WhatsApp tadi dok ya. Kita mau janjian merah semua. Iya itu tadi apa? Orang ini yang kebetulan kok gimana? Tapi datangnya sama-sama kita janjian tadi. Oh iya iya iya. Dokter Atila, kita ngomongin red flags yuk. Yuk. Jadi kayaknya ini penting banget supaya kita jadi ngerti. Kapan sih kita jejeritan? Oh enggak Nggak juga gitu sih, sih. nggak perlu jejeritan juga. Kapan orang tua itu sudah harus jalan-jalan ke dokter anak supaya lebih mesra gitu ya. Selain screening yang udah harusnya gitu ya. Materi kita siapin dulu ya dok. Oke. Mas Adit, Mas Bintang, Bulan, semua deh pokoknya deh Iya, yang dia ada di situ langit-langit, tolongin ya, dong. langit-langit mantep deh. Oke. Oh. Iya. Ini masih punyanya dokter Edi tadi Iya. yang punya. Nah, Nah, ini ini dia yang udah hijau. Dok, Silakan ya, ini Dok, kok ya. red flags tapi warnanya hijau. Ini gimana dok? biar lebih ini kalau Lebih red flag kencang. kan udah merah-merah nih. Oh iya, ntar Ya nyamar nggak sih, jadi. ntar nyamar ya. Oke, sorry ya dokter Edi. Monggo. Oke, jadi apa sih red flags itu? Red flags itu kan kayak bendera merah ya. Jadi itu Iya. tanda bahaya nih. Gitu loh, bahwa udah ada tanda-tanda akan ke arah bahwa ke arah yang tidak benar. Oke. Gitu. Jadi kita nggak boleh sampai kalau udah terlambat udah lebih lama kita stimulasinya. Contohnya nih, misalnya ya, anak tuh kan harus tengkurap umur 3 bulan, 4 bulan dia harus tengkurap sendiri. Tapi kok 6 bulan belum tengkurap, jangan tunggu dulu nanti kan kata orang tua zaman dulu mendingan ngomong dulu baru bisa tengkurap misalnya ya. Itu enggak ya. Pemirsa di rumah nggak ada itu. Jadi semua tumbuh kembang anak berjalan bersamaan. Nggak ada yang duluan bicara baru jalan atau duluan jalan atau bicara, itu semuanya bareng-bareng. Oke. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, bukan keterlambatan, baru ada kok kayaknya dia belum bisa ya. Nah itu udah tanda red flag tuh. Iya dok. Segera ke dokter atau ke bidan atau ke posyandu, nanti akan dilihat oh ini memang akan ada terlambat, langsung stimulasi. Biasanya cepet banget nih. Kalau udah ketahuan gitu dalam 1-2 bulan distimulasi akan lebih cepat hasilnya. Dibandingin kita tunggu nih. Oh ya udah deh, dia kayaknya udah bicara dulu. Tunggu sampai setahun. Wah kalau udah setahun udah Telat. lambat. Jadi- Termasuk juga nggak ada cerita bahwa kalau bapaknya telat ngomong gitu ya, anaknya ntar telat ngomong kok tenang aja gitu itu ya. sering banget tuh. Nggak ada. Iya dok, ini saya melihat dokter sepertinya emosinya meluap-meluap sekali. Apakah memang di masyarakat kita banyak
banyak yang masih percaya nih dengan hal-hal tersebut. Bener, banyak banget. Jadi banyak sekali orang yang masih Datangnya kata terlambat kata gitu. eyangnya tunggu aja deh dok, nggak apa-apa gitu. Iya. Dulu juga bapaknya juga lama ngomongnya, sekarang pinter tuh ngomong gitu kan ya. Padahal nggak bisa padahal gitu. belum tentu gitu. Oke, ya kan? Lanjut dok. Oke, kita lihat ya. Jadi itu namanya deteksi dini tanda bahaya. Kita lihat. Jadi ada beberapa area nih pemirsa, ada 5 sih sebetulnya ya. Motorik kasar, motorik halus, bicara, sama emosi yang tadi dokter Edi bilang. Nah ini yang paling sering nih, motorik kasar biasanya pemirsa di rumah udah tahu nih. Karena memang aduh kayaknya anak saya belum bisa berguling, belum bisa tengkurap, itu masih inget. Tapi nanti kalau kebicara sama motorik halus kadang-kadang suka nggak aware nih ya. Nah jadi jangan lupa nih ya pemirsa, kalau belum dapat berguling umur 5 bulan ke dokter, lapor. Karena dia harusnya udah 4 bulan, 3-4 bulan dia udah tengkurap sendiri harusnya. Berguling itu dok dari telentang ke tengkurap aja ya? Nggak harus sampai bolak-balik gitu nggak kan? Iya. Ngomong saya nggak gitu loh. Jatuh dong Tangga gitu. ke sana. Ya, enggak kali. Terus belum dapat kontrol kepala nih, ini penting nih. Tapi kepalanya masih jatuh terus. Jadi biasanya Terkulai gitu dong. terkulai. Jadi bisa kita angkat gitu dia palanya tegak. Jadi ada bayi-bayi yang nggak bagus tuh, anak-anak dokter Edi Jo nih, pasien yang di NICU biasanya dia gini-gini nih, goyang-goyang, nggak bisa angkat kepala. Nah itu hati-hati ya. Tapi dok maaf dok, biasanya bukannya kalau anak udah tengkurap otomatis pasti bisa angkat kepala. Kalau enggak ntar kepalanya ketinggalan di belakang. Enggak dong. Enggak, juga belum ya? tentu. Ada yang misalnya anak CP ya, cerebral palsy, Oh, dia nggak iya. bisa. Kalau ditengkurapin dia diem aja, nggak bisa angkat kepalanya I see. gitu Oke. ya. Terus yang penting lagi belum jalan. Nah biasanya orang tua ketakutan belum jalan. Jadi sekarang ibu-ibu di rumah nih senangnya anaknya baru 4 bulan udah diberdiri-berdiriin. Nah ini dia. Enggak Pertanyaan udah banyak banget. Duduk dong, duduk dong. Duduk Baru mau dong. nanya tadi barusan tuh. Nih pertanyaan pertama adalah, katanya anak umur 6 bulan itu nggak boleh didudukin katanya. Ya kasihan dong, keberatan dong Ya anaknya jangan, didudukin. bukan didudukan Oh, sendiri, dibikin itu berdiri. didudukan Nah, sendiri. iya, dibikin Satu. duduk. Terus yang kedua, banyak yang kirim pertanyaan anak-anak yang nggak pakai merangkak. Saking gendut anaknya, nggak bisa dia merangkak. Tahu-tahu dia berdiri. Oke apa enggak tuh kalau dia tiba-tiba nanti ya emang agak telat ya berdirinya misalkan 10 bulan baru berdiri, tapi dia nggak merangkak. Nanti kita bahas pemirsa. Ada juga yang merangkak tapi mundur. Iya kan? Bunyi nit. Apaan sih? Dia tuh Ini aneh. gimana nih gitu. Masih boleh buat Masa yang atlet? menelpon ya. 5743476 untuk yang di Jakarta, 0215743478 untuk keluar Jakarta. Dan masih boleh juga pakai Instagram, diketik ke @halodoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Atlet banget bahasanya. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas soal screening newborn untuk perkembangan bayi Dan yang sudah bertubi-tubi optimal. dong pertanyaan. Nah, sebelum diterusin lagi materinya Dokter Atila, kita jawab dulu tadi. Bukannya didudukin ya, Dok. Dibikin duduk, Didudukkan bukan gitu loh, didudukin. Dok. Nah, itu banyak yang repot tuh. 6 bulan tuh boleh apa enggak sih sebetulnya? Ya. Oke, kalau didudukan boleh 6 bulan. Kenapa? Karena dia sudah harus belajar makan. Oke. Jadi kan kita full ASI eksklusif nih, nggak boleh ditambah formula ya. Iya. Mama di rumah semuanya nggak boleh pakai air putih. Pokoknya 0 bulan dari lahir sampai 6 bulan full ASI eksklusif. Tapi 6 bulan udah harus tambah MPASI. Nggak boleh juga nih mentang-mentang, ASInya banyak ntar aja deh. Nggak boleh. Nah. 6 bulan udah harus MPASI. Aku tanya dikit ya, kalau misalkan belum 6 bulan. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau belum 6 bulan, tapi anaknya kayaknya jejek kok gitu ya. Boleh Jejek nggak? tuh maksudnya, oh Jejek kuat. gitu. Iya, Kayaknya iya, iya. jejek nih anaknya gitu. Untuk didudukin? Iya. Boleh banget. Kenapa? Karena itu tadi berhubungan dengan MPASI. Jadi MPASI itu kita harus ngasih makannya sambil duduk. Jadi kita ada feeding rules namanya nih dok. Iya. Feeding rules itu jadi anaknya harus makan di atas 6 bulan dan harus posisi didudukkan. Kan Nggak ini boleh belum rebahan. 6 bulan. Nggak, belum karena 6 bulan. gini dok, banyak orang yang takut katanya kalau didudukin terlalu awal ntar bengkok tulangnya. Iya, nah Itu ini bener cerita. apa enggak dok? Kalau anaknya sehat, anaknya bugar, dia biasanya di atas 5 bulan udah boleh didudukin nggak apa-apa. Di atas 5 Di atas bulan. 5 Jadi bulan. cut-off-nya 5 bulan. Ya. Oh. Tapi kalau 2 bulan ya jangan didudukin juga Ya, dia masih masih terkulai-kulai. Lagi juga ntar jatuh sendiri gitu masih ya. jatuh. Oke, Tapi kalau udah satu. di atas 4 bulan ketika dia tengkurapnya udah tegak, biasanya 4 bulan tuh palanya udah tegak banget kalau anak sehat ya. Nah, kalau udah itu boleh diajarkan belajar dulu tapi jangan lama-lama. Oke. Tapi 6 bulan boleh banget kalau mau Jangan diajarin lama-lama, dulu. jangan sampai sebulan maksudnya ya. Dan tadi dibilang juga yang penting bayinya memang bugar ya. Iya, Jadi bayinya mesti olahraga kak bayinya. ya, Mesti usaha banget sih jogging dia gitu. masuk kembali Oh, iya. ke sana ya. Dok, tadi dok, yang nggak pakai merangkak. Nah, sebetulnya ada banyak penelitian nih, La. Ternyata memang kita harus melewati fase merangkak. Harus. Harus, karena ternyata dari penelitian
yang nggak merangkak tuh ketika TK atau SD mereka nulisnya jelek. Jadi ada hubungan dengan motorik halusnya. Dokter kan tulisan jelek dok, berarti nggak merangkak Iya, semua. sorry ya tuh kita lari. Langsung lari, koas langsung. Dok, tapi kalau misalnya mulai gini, nggak merangkak tapi ngesot. Oh nggak Nah. boleh. Nah, ngesot dilarang. Loh, kenapa Ya dok? aja. Saya sampai kaget loh ini. Kasihan loh dok. Iya, suster ngesot. Iya, jadi kalau ngesot kami dokter anak menganjurkan dia harus terapi. Karena dia tidak, jadi gini, merangkak itu kan mempergunakan otak kiri dan otak kanan. Jadi kalau dia jalan Gantian. ini kan, ini yang nggak jalan, ini. Iya. Nah itu memperbaiki kerja kinerja otak kiri kanan. Tapi kalau ngesot dia dengan perutnya. Iya, Jadi kita nggak boleh. Biasanya ngesot tuh pasti ada tanda-tanda ada sesuatu yang terlambat di dia. Entah nanti keterlambatan menulis atau nantinya di kemudian hari ini. Jadi kalau nanti nih pemirsa di rumah anaknya ngesot, langsung ya ke dokternya atau Aduh, kemudian lapor. ini kalau dokter Atila denger nih ceritaan gini nih. Dulu ya ibunya waktu hamil nonton suster ngesot. Makanya Anaknya ikutan ngesot. ampun, stres dia dengernya Ya itu ada yang kayak suka gitu bener, padahal kan nggak ada hubungannya. Kalau nonton balapan anaknya ngepot jadi ngesot. Iya, Aduh, iya. udah. Nggak Kita bisa. terusin ya dok ya, red flag-nya Ya, ya. kita Boleh, terusin boleh, ya, boleh. kita sekarang ke motorik halus. Sorry. Nah sekarang kita nah ini yang aku bilang. Jadi kadang-kadang orang tua suka lupa nih kalau motorik halus. Karena nggak kayak tengkurap atau berdiri kan kelihatan ya. Nah ini apa sih motorik halus? Motorik halus itu kemampuan koordinasi otak, tangan sama mata. Ya, jadi kita lihat nih. Untuk ibu-ibu di rumah jangan pakai apa namanya tuh sarung tangan. Nggak boleh loh. Maksudnya sarung tinju gitu dok? Sarung tangan, Sarung jadi tangan buat bayi. kalau bayi baru lahir kan Bentuknya- pakai sarung bentuknya tangan kayak kan? sarung tinju itu kan? Iya, begitu betul. doang. Iya, iya. Nah kenapa? Karena Tadi dia anaknya nyakar-nyakar katanya Iya, gitu. takut. nggak apa-apa, dia nyakar cuma 3 hari aja, dia justru merasa oh tanganku nyakar. Oke besok-besok nggak Justru dia punya. belajar Dia belajar. jadinya. Justru belajar menstimulasi. Nah biasanya karena dia ditutup sama ibunya selalu supaya takut nggak nyakar, maka biasanya dia nggak bisa memegang benda nih pada usia 4-5 bulan. Padahal ya dok ya, itu ibu-ibu ya nyariin, lucu-lucu loh itunya gitu ya. Padahal nggak Sesuaiin sama yang kakinya Dok, gitu kan ya, tapi matching. kalau misalnya kena mata dok, kalau Ah. kulit kan tinggal lecet ya udah. Tapi kalau kena mata bahaya nggak sih? Kecolok gitu misalnya bisa Nggak aja pernah kan? kejadian. Nggak pernah Nggak pernah kejadian tuh, dia punya ini sendiri, Punya insting sense sendiri sendiri ya, ya. Dok, ya. Kalau nyoret-nyoret pipinya mungkin iya, maksudnya nyakar-nyakar, Nyakar-nyakar. tapi biasanya enggak. Kalau mata nggak ada ya? Nah jadi hati-hati Bukannya nih. kita kalau kasih tangan, dia juga langsung ngepal dok, tangan kita nih. Enggak, jadi aku udah meneliti ya. Jadi kalau anak yang pakai sarung tangan sama yang enggak, begitu dibuka yang sarung tangan dia enggak, dia cuma gini doang. Karena dia tidak terstimulasi, makanya buka aja tangannya. Karena ada hati-hati nih, kalau 4 bulan tetap terkepal, hati-hati biasanya ada gangguan di mielin syaraf otaknya. Aduh, kasihan amat. Makanya, jadi jangan sampai gara-gara kita saking saya nggak kecakar tapi ditutup terus udah gitu pas dibuka ngepel kan kasihan. Ya, tapi biasanya kalau dia nggak ada apa-apa sih abis ngepel gitu dibuka Dibuka dalam lagi. 3-4 hari dia sudah oke. Gitu ya. Terus satu lagi nih, dia nggak bisa pegang benda dengan satu tangan umur 7 bulan. Hati-hati loh. Jadi pada cerebral palsy, jadi ada anak-anak yang lumpuh otak yang ringan itu nggak bisa megang. Dan biasanya kita nggak ngeh. Nah makanya kita biasanya kalau ke dokter kita suka kasih mainan tuh. Iya, Oh, biasanya dokternya tuh, dites. dokternya baik ya ngasih macam-macam, anaknya demen, bukan padahal itu sekalian ya. Benar, nah kita ngetes nih untuk ngetes juga. karena kalau nggak ketahuan, karena itu dia sekali lagi makin dini kita tahu, makin cepat stimulasi makin baik. Sebetulnya kan ada makanan-makanan yang ya finger food ya, Ya. yang Iya, anaknya benar. juga ngelomotin lucu itu sebetulnya, dan sekalian dia belajar. Betul, jadi bener banget. Atau kalau mau ngetes nih ibu-ibu di rumah pakai kismis, kismis kan aman ya, kemakan kesedak juga nggak apa-apa. Tapi kita Ya nggak sedak jangan jangan dong, jangan ya. sedak dong dok. Serem juga dong bisnis. Atau bungkus lagi untuk sedaknya kan bahaya. tapi kan masuk satu misalnya ya enggak sih, amit-amit enggak, tapi maksudnya ketelan aja kan. Oke. Nah itu biasanya dengan itu dia belajar megang. Nah 9 bulan dia harus jimpit nih, jadi kalau ada kismis Udah dia pincing-pincing Ya. Itu yang namanya pincer grasp itu dok Iya, ya? Pakai itu. jari gitu Itu maksudnya. pincing, kalau pincer grasp tuh yang nulis. Jadi nanti 1 tahun tuh dia harus pegang bolpen tapi gini megangnya. Oh itu pincer grasp. Jadi ada beberapa anak nggak bisa gitu, nah nggak boleh. Jadi dia harus kasih ini, dia harus mencoba. Masih gini ya. ulang lagi dok, supaya Ya. jangan salah dok. Masalahnya gini kan, atau ngomongnya tadi kismis, Ya. tapi nggak bisa manik-manik, nggak bisa Iya, segala jangan, macam. Nggak boleh. Hati-hati. Jangan. Nggak boleh ya, manik-manik bahaya banget. Kalau udah masuk ke hidung kemana mesti ke dokter THT. Jadi tapi kalau kismis misalnya nggak sengaja tertelan aman. Dia kan bentuknya cuman Dan lunak manis ya, gitu loh. lunak juga, Jadi Dok, itu dalam 2 hari bisa keluar. Oke, sip dok. Gitu Lanjut. ya. Nah jadi ini untuk motorik halus. Nah sekarang bicara, ini penting banget. Nah ini dia nih. Jadi lihat nih, 6 bulan dia udah noleh belum ke arah orang yang ngajak ngobrol. Karena kalau nggak noleh, hati-hati. Nanti kita ada lagi ke tempat emosi yang gangguan namanya autis. Ya, terus 10 bulan dia harus tahu namanya. Kalau dia nggak dipanggil namanya dia bengong aja,
Ada 2 nih. Kecuali kalau semua orang ngasih nama dia beda-beda ya dok. Ya, Tahu ada kan, tuh Dok, dipanggil gitu si modelnya. Ade, si siapa. Iya, apalagi zaman sekarang ada nama tongkrongan. Acai gitu kan. JJ gitu kan nama tongkrongan. Belum nongkrong. Ada dia belum nongkrong. Oh iya Dok. belum nongkrong ya, sorry. Nah, jadi kalau 10 bulan dia harus nengok. Minimal dia harus tahu namanya. Kalau dia nggak tahu, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia memang masuk ke global delay, jadi emang dia anak yang kurang pintar nantinya, atau memang dia tidak punya emosi tidak punya pengertian untuk dipanggil. Aduh, Nanti kita lanjut ke ini ya. Nah, Tapi terus kalau yang udah bisa mata genit segala macam udah oke dong Oh berarti. itu udah ya. oke tuh, kan kalau 1 tahun gini mata genit, perut gendut. Nah kalau dia udah gini gitu-gitu artinya ya. kita tenang, anak kita oke nggak Iya, apa-apa. iya. Ya. Nah ini nanti saya ada hubungan sama yang berikutnya yang tidak respon ini ya, kita balik ya ke sini. Nah ini dia. Jadi ada hubungan dengan interaksi sosial, penting banget nih interaksi sosial. Nanti dokter Edi bilang emosi dan interaksi sosial. Karena 3 bulan kalau anak yang calon autis, biasanya dia kan kita suka Hai gitu ya. Kan dia Anaknya senyum. anaknya cool. Semua Cuek. anaknya cuek. Tapi Iya. pertama masih 3 bulan biasanya masih ya udah tunggu Ya dulu udahlah. deh ya. Tapi kalau 6 bulan diajak ketawa dia nggak ketawa, ya udah itu tanda-tanda kemungkinan besar dia mungkin mengidap ASD autisme spektrum Bukan disorder. karena selera humornya tinggi banget gitu enggak ya dok? Suara umur tidak tertawa. Oh iya. Gitu ya. Terus contoh-contoh lain adalah dia 12 bulan tuh 1 tahun tuh nggak bisa ditenangkan. Hati-hati loh, ada anak yang nggak nangis yang nggak penting gitu, nangis nggak jelas. 1 tahun, nah itu harus hati-hati ya. Apalagi kalau udah 2 tahun dia mudah ngamuk tanpa sebab, nggak ada kontak mata Tantrum nih, gitu. kontak Nah, mata yang nggak kontak boleh. mata. Ya udah, jadi ini yang penting perhatikan karena ini sekarang makin banyak nih kejadian autis pada anak dan biasanya nggak disadari. Jadi datangnya tuh umur 2 tahun nih Lula. Jadi telat dokter banget Lula, ya. jadi kita udah susah karena kan kita tahu ya pertumbuhan otak itu kan golden period 0 sampai 24 bulan. Bulan ya 2 Iya. tahun ya. Nah kalau dia 2 tahun baru datang, nah itu kan Ya, sudah telat dong. hampir Tinggal terlambat. ngejar-ngejar doang dok. Pada Betul. dasarnya ini dia nggak punya kontak mata sama semua kan. Kalau dia masih punya kontak mata sama ibunya, Biasanya cuma bisa sama ibunya. Karena suara ibu dari lahir tuh udah masuk ke dalam ini. Jadi dia cuma bisa sama ibu, biasanya paling banter sama bapaknya. Tapi kalau sama orang lain kita panggil, dia cuek aja, dia kayak punya dunia sendiri gitu. Nah, jadi hati-hati. jadi kalau jangan seperti ini. jadiin benchmark. Atau sama ibunya bisa, jangan gitu Enggak. ya. Oke. Memang paling bisa cuma sama ibu atau sama bapak, pokoknya yang ngasuh dia dari kecil. Tapi biasanya kalau kita panggil namanya, kalau anak udah oke 2 tahun itu dipanggil pasti nengok. Pasti nengok Pasti. nengok gitu. Atau lagi satu lagi kalau emang nggak nengok, biasanya saya suka kasih mainan. Kan dia senang nih main, kita rebut. Nah, kalau anak yang normal marah dia langsung ngeliatin kita kan. Tapi kalau anak autis direbut ya dia diem aja, direbut ya dia tetap terpaku sama di depannya dia. Oh bukannya karena ikhlas itu bukan dok ya? Bukan anaknya baik hati ya. Itu kalau anaknya udah bisa TikTokan berarti udah oke dong dok. Berarti Emang ada ya umur 12 bulan? Salah, 2 tahunan gitu udah loh. bisa ya? Lompat-lompatan dan segala macam itu berarti udah oke banget dong iya. dok ya. Udah tenang, berarti dia bisa TikTok, berarti kan dia bisa mengerti ini kan. Ya kak itu kayaknya udah ada Instagram Oke, gitu. baik. Sepertinya sudah Dokter lagi mulai boleh. memanas Instagram ini ya. Ya kalau biasanya kan kalau untuk mama-mama muda dengan sendirinya Iya. ini dari Mbak Rona nih. Rona Dewi Sirait, selamat pagi dokter. Saya Rona dari Ciledug, Tangerang. Saya baru saja menjadi ibu. Selamat ya Mbak Rona. Usia baby saya sudah menginjak 1 bulan. Saya mau bertanya, apakah normal kalau bayi saya suka sering kayak mengejan gitu, tapi nggak pup? Dan kalau pup itu masih normal nggak keras gitu. Nah ini kenapa dok? Bayinya itu minum ASI dan juga sufor. Waduh. Kenapa cu? Ada Kenapa sudah sufornya 1 bulannya? Gimana dok kira-kira? Jangan-jangan karena sufornya kali? Apa Ayo, gimana? silakan dokter Edi sama dokter Atila. Siapa Ya, dulu, sweet, aku sweet, apa sweet, dirimu? Sweet, nggak usah. Ya udah Dokter dokter Edi, dulu. dokter Edi, dokter Edi. Kan bayi ya. Iya. Sebetulnya memang kadang-kadang nih kita lihat bisa terjadi nih. Kalau kita amati bayi-bayi kita yang datang itu kadang-kadang suka ngulet. Bukan hanya ini loh, bukan hanya ngulet dan ngeden di sebetulnya. Ngeden, iya. Sebetulnya itu simple tuh bayi-bayi seperti itu. Apa tuh dok? Biasanya kadang-kadang si orang tua atau si neneknya itu kadang-kadang khawatir ya. Dia bayinya ditelentangin aja tuh betul. Ini kadang-kadang kalau bayi-bayi yang sering ditelentangin muncul nih gejala-gejala seperti ini. Simple aja sebetulnya ditengkurapkan aja bayi seperti itu akan teratasi biasanya. Biasanya hilang tuh Bahaya gejala-gejala. nggak sih dok 1 bulan ditengkurapin lah gitu kan biasanya Ya, pertanyaannya. kadang-kadang orang tuh sangat khawatir sekali Ketakutan, ya. si neneknya terutama. Iya, iya, betul. Nggak boleh. Nggak Iya. boleh, apalagi beberapa keluarga yang dari suku tertentu, wah marah betul. Nah itu kalau bisa sih kalau dengan tengkurap itu kita ajarkan bayi itu nggak mungkin ya mencari tempat kadang-kadang yang nggak bisa nafas. Itu normal saja dengan dia tengkurap. Pasti akan nyari cara untuk Pasti nafas akan ya? cari cara untuk dia bisa tegak. Nah, dapat. dan itu banyak stimulasi banyak hal sebetulnya ya. Satu, biar lehernya juga lebih kuat. Kepalanya juga bulat. Nggak Nggak peyang. peyang-peyang, oke. Tapi dok, maaf, saya penasaran. Jadi sebenarnya ini mengedannya kenapa?
Apa yang menyebabkan si bayi ini mengedan? Apakah memang karena pupnya keras kah? Atau Ya, karena apa? sebetulnya kalau pup keras kan bisa kita awasi. Bisa kelihatan. Biasanya kita bisa stimulasi bayinya dengan gampang sih sebetulnya, dengan mudah. Perutnya kita kita masak, Dimasak kita biasa pijat, ya. dengan Tapi gambaran. kan ini pupnya nggak kenapa-napa. Iya, pupnya normal juga. Jadi kenapa dok bayi ini mengedan kira-kira? Kelamaan ditelentangin. Oh gitu ya? Ya itu salah satunya dari pengamatan tuh kadang-kadang kebanyakan ditelantangin, kadang-kadang anak tuh geraknya ini sendiri dia gitu. Jadi seperti kelihatannya Sebenarnya nggak, dia lebih karena gelisah. kelihatannya seperti ngeden, Belum tapi tentu dia belum ngeden. tentu Oh pup, itu. dia. Jadi kalau misalnya lagi tengkurapnya dok ya, kita bisa nungguin kan sebetulnya kan. Oh iya, kalau kita kalau- agak khawatir lah Betul, intinya. Dan emang ada waktunya nggak dok? Misalnya nggak boleh lebih dari 1 jam atau gimana gitu dok? Ya sebetulnya gitu, itu kan butuh waktu ya pengawasan. Jadi orang tua juga khawatir, si anak juga kita khawatir dengan kondisi anak. Ya kita awasi dulu pada saat awal. Kita akan lebih percaya kalau kita udah mengawasi sendiri. Ya pertama-tama mungkin 10 menit, 15 menit. Bisa juga satu sesi 30 menit itu juga nggak apa-apa sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya pemirsa, kalau tidur sambil tengkurap boleh apa enggak? Nah, itu. Yang kedua, apakah perlu saya beli bantal yang ada lubangnya Iya, supaya iya. kartu kepalanya bagus ini langsung lepatilah gitu ya? Nanti kita jawab Atau pemirsa. sekalian kasurnya dilubangin gitu. Jangan. Ya kayak dialog dokter ke nasihat itu asik. Asik. Pemirsa, screening buat bayi baru lahir untuk perkembangan yang optimal di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Lanjut ya pemirsa ya. Pertanyaan ke Dokter Atila. Satu, tadi Ya. kita tambahin bedong boleh? Bedong, Pak, ya? bedong. Oke. Penasaran sama bedong. Jadi yang pertama adalah tadi yang kepalanya Pundak, lutut, kaki. Oke. Itu gimana tuh dok? Nggak usah, nggak perlu pakai itu. Jadi tidak perlu memakai bantal yang berlobang-lobang. Yang legok gitu dok. Terus tadi Nggak kalau yang usah. tengkurap, kalian tidur gitu tengkurap nggak apa-apa? Jadi gini, tengkurap itu boleh karena kita mengajarkan tummy time namanya. Nah, tummy time itu diajarkan boleh dari mulai 1 bulan karena dia untuk mengajarkan menguatkan otot lehernya. Tapi hati-hati, ada kejadian SID, sudden infant death Death. syndrome. Ya. Jadi kenapa sih? Karena emang dia belum kuat kan. Ya. Makanya boleh nggak ditengkurupin? Boleh, tapi ditungguin. Jadi harus nih papanya di sebelahnya nemenin. Nggak apa-apa mau 15 menit boleh, 20 menit boleh, 30 menit boleh asal anaknya tidak nangis. Malah biasanya ditaruh di perut bapaknya dok, seringnya. Iya, boleh itu salah satunya. Nah, jadi kalau di perutnya. Iya dong, kan Iya, empuk soalnya. nah, jadi tunjukin. udah gitu dengan dia tengkurap seperti itu justru membentuk kepala bagus. Jadi nggak usah pakai apa tadi? Yang bantal legok itu Iya, loh, yang bantalnya. legok itu loh. Nah, dilatih tengkurap nanti dia dengan tengkurap itu bagus kepalanya karena kan dia tidak terlentang. Jadi nggak. Jadi yang nggak peyang-peyang peyang. rata itu karena kebanyakan Kebanyakan terlentang tidak distimulasi tengkurap. Coba lihat kaki kok bagus Nah, ya. sama tadi dok, bedong dok, gimana dok soal bedong? Ini kan Bedong banyak apa? nih yang nyuruh, apalagi mantu gitu ya. Itu di bedong dong anaknya. Ini kisah nyata juga nih, kisah nyata Kisah dong. nyata. Kisah nyata. Oke, jadi bedong juga nggak dipakai ya.
kita sekarang asumsikan aja orang di Amerika nggak dibedong kakinya lurus-lurus juga tuh, panjang-panjang Nggak bengkok aja, ya, nggak iya. bengkok, jadi nggak apa-apa. Mau bedong, kalau bedong tuh sebenarnya bukan bedong yang kan bedong yang bener tuh ditarik Sampai kakinya kan, Iya. terus nggak bisa gitu dia. apa-apa Ya ya. sebenarnya bukan. Jadi maksudnya bedong itu sekarang itu boleh, tapi hanya ditutup karena dia supaya ada suasana nyaman. Seperti di dalam Biar kandungan. diselimutin aja sebenarnya, Iya, mah, tapi gitu. tidak yang ditarik kakinya diikat-ikat gitu, enggak. Tapi Jadi kalau nggak bayinya perlu kalau jagoan sih keluar juga dong. Iya. Gitu. makanya. Ada kayak Houdini ya bisa Kalau lulus sekarang gitu. ada tuh di IG yang jual dia kayak apa ya, kayak selimut dipakai resleting gitu. Jadi tapi anaknya gerak-gerak nggak apa-apa, tapi kan dia Oh. enak serasa dalam apa namanya rahim. Perlindungan gitu. dia, Ah, iya, 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 Perut iya. ibunya rasanya Bener, bener, dipeluk bener, melulu bener, gitu ya. Gitu. Oke, jadi Jadi bedongnya nggak ya bedong bedong. keren lah gitu, mau Betul. apa-apa. Bedongnya bedong Bukan longgar yang lah ya diikat. gitu Dok ya. IG-nya boleh, IG-nya Yuk, boleh ya. antrian Ini IG sudah menumpuk sepertinya. Mangga Kak. dari si Mucil. Halo dok, saya mau bertanya bulan 9 lalu saya melahirkan anak kedua. Ternyata anak saya Down syndrome. Aduh maaf ya. Padahal periksa dari awal kehamilan sampai 9 bulan dokter berkata sehat dan sehat. Pertanyaan saya, apakah kalau saya hamil lagi anak bisa begitu lagi dok? Karena saya umurnya 34 tahun. Dokter Edi, Ya. gimana dok? Iya, iya, iya. Jadi lihat-lihatan. Iya, iya, iya. Cie. Jadi sebetulnya baru ketahuan umur 9 bulan. Iya, padahal diperiksa dok selama 9 bulan itu. Kadang-kadang gini loh, Down syndrome memang ada yang ketahuan betul-betul kelihatan mukanya dysmorphic sekali, nggak mongoloid banget. Tapi memang ada beberapa yang tidak terlalu kelihatan. Tapi ada beberapa tanda yang lainnya yang sebetulnya harus kita cari. Di luar tadi yang red flag yang tadi Iya, iya. Dokter Attila cerita, kita beberapa yang klinis seperti ada simian kris dan sebagainya. Itu ada bisa kita cek. Ini enggak Punten, maaf dok, maaf dok. Ini Oke. waktu masih dalam kandungan kan maksudnya. Iya. Dalam kandungan kan bukannya ada tes yang kita bisa cek ya dok ya Down Iya. syndrome apa tidak? Oke, itu ada sebetulnya namanya NIPT, non-invasive prenatal test. Iya, betul. Tapi di luar itu sebetulnya sekarang ini kan kalau itu kan memang ada khusus ya. Iya. Bahkan beberapa sebetulnya memang diambil darahnya di sini terus Iya. dikirim keluar. Iya. Tapi Iya. sebetulnya dengan beberapa keahlian dari dokter, Dokter obstinnya ya. dokter obstinnya tergantung satu memang alatnya, Iya, betul. kedua tergantung ininya nih. Ada nih USG yang ke arah sana gitu ya dok ya? Jadi USG itu kalau bisa kita lihat, jadi kan ada mestinya ada USG awal, Iya. biasanya 12 sampai 13 minggu. Iya. Kemudian itu lihat umur kehamilan dan sebagainya. Tapi kalau untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak, biasanya di 18 sampai 22 minggu. Oke. Nanti biasanya bisa kita lihat. Memang yang udah ahli ada beberapa ya, tapi sebetulnya mestinya dokter makin lama kita semua dokter harus Punyalah keahlian yang sama. Iya, untuk Izin mengecek ya, ini maksudnya, ada kelainan atau tidak. Ini kan kelainan kelihatan yang sebenarnya mayor, jadi kelihatan dari muka, kemampuan. Jadi kenapa dia nggak Ini misalkan kalau terjadi udah ini? nih? USG-nya 4 dimensi gitu kan udah Nah, kelihatan itu banget dia. nih. Itu. Oke, tapi balik lagi dok, anggap tidak dilakukan. Ya. Ini kalau mau hamil lagi nih dok, Ya. kemungkinan bisa begitu lagi nggak dok? Ya, ini kadang-kadang kita lihat ada yang namanya by chance seperti kayak dokter Lydia kemarin cerita itu waktu yang beberapa waktu yang lalu yang mengenai ahli Iya, sitogenetik. genetika. Nah, di gennya nih Iya, gitu di ya. gennya. Nah, itu yang ini belum tentu berulang pada kehamilan berikutnya. Biasanya lebih ke arah biasanya umur si ibu. Ya waktu saya cerita itu. Iya. Itu umur tuh sangat berpengaruh di atas 35 sampai Tapi 40 maaf tahun nih ibu, tuh itu. ibu kan baru 34. Jadi Ya. kalau ibu hamil sekarang nih, ibu belum masuk nih ke tempat cut off yang 35 Ya. juga gitu. Ya, jadi saya bilang itu hanya by chance. Jadi belum tentu dia By jadi chance jadi jadinya. hanya kejadiannya secara kebetulan. Nggak pasti Ya, lah, Dok, ya. belum tentu untuk kehamilannya berikut itu terjadi. Lain dengan golongan yang lain seperti talasemi Iya. dan sebagainya. Jadi nggak terikat sama gennya ibu Betul. gitu ya, nggak terikat gara-gara oh ibu makan apa nih waktu hamil, enggak. Jadinya pada Iya. dasarnya yang ketiga kita harapkan harusnya nggak ada lagi gitu. Tapi saranku sih harusnya periksa genetik ya. Nah, itu ya mungkin benar. Dengan periksa genetik kita bisa tahu nih Down syndrome itu ada jenisnya. Jadi nanti ada yang mozaik, ada yang apa. Nah, nanti lihat kalau dokter genetik bilang oke yang jenisnya A, maka kemungkinan masih ada bisa. Tapi kalau jenisnya B, maka dia yang by chance yang kebetulan. Jadi Oke. sarannya Cek Cek genetik aja, juga. cek genetik. Walaupun kalau bicara umur nih secara persentase sih kecil ya, gitu ya sebetulnya ya, gitu ya. Oke. Oke, next Lanjut berikutnya ya. ada dari siapa ya Instagramnya ya, boleh di next ya. Dari Ahmad Agus Muhyiddin. bapak-bapak loh. Iya, ini bapak yang sayang anak ini. Dok, mau tanya, susu soya, nah untuk bayi 0 sampai 6 bulan boleh nggak dok? Iya, Kenapa harusnya nih? ASI. Harusnya ASI. ya udah jawabannya Oke. ASI udah jawabannya Anggap Pak. aslinya nggak keluar. Iya dok, anggap nggak bisa ibunya misalnya nggak bisa Harus nyusuin. dijawab nih. Nah, Iya. pakai soya boleh nggak?
kalau nggak ASI-nya nggak keluar udah dicoba ya. Pokoknya Coba ini nih. judulnya Coba nih mentok, udah mentok, segala mentok, macam mentok. gaya lah. pakai susu formula biasa dulu dong, yang ada ininya dulu, Dokter Edi, apa namanya, susu pengganti susu sapi dulu. Oh kenapa dok? Apakah karena kurang gizinya apa gimana? Iya bukan, jadi maksudnya kalau kan anak itu, kalau aku sangat senang melihat pertumbuhan berat badan bayi itu harus bagus. 3 bulan pertama dia harusnya sekilo loh per bulan. Oke. Nah dengan susu sapi akan lebih terkejar dibandingkan dengan susu soya karena memang kalorinya lebih tinggi susu sapi. Kecuali Kalau alergi Alergi. susu Ya, alergi sapi maka ke susu soya boleh. Jadi Susu kalau kambing udah gitu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi kalau udah ceritaannya misalkan ASI nggak keluar, terusnya susu biasa yang formula biasa alergi, ya udah kita lompatnya ke Terpaksa soya. ke sini. Tapi sekali lagi sebenarnya ASI nggak ada loh yang alergi ASI. Iya. Ya nggak keluar aja dok. Tapi dok, ada nggak ASI nggak keluar? Ada yang bilang katanya bukan nggak keluar, caranya aja salah. Itu benar nggak dok? Ya, jadi kalau ngomongin ASI ini tergantung mindset ibunya. Jadi ada yang ibunya Kita pengen kayaknya mesti beberapa Iya, episode episode gitu. lagi. Pada dasarnya gemes gitu kalau dia bilang nggak keluar dan nggak bisa tuh kayaknya gemes, masih banyak yang bisa diusahakan bisa sebetulnya, Oke. pasti bisa sebetulnya. Nanti ya, episode Oke, berikutnya tapi kali ya. sekarang sih ya udah soya masih nggak apa-apa kalau udah ada Kalau seperti itu terpaksa. gitu ya. Next, Oke. next. Banyak Lanjut. nih antriannya nih. Berikutnya Instagram berikutnya dari siapa kak? Dari Rima nih, hari ini tepat 40 minggu, hasil cek aman, tapi hari Rabu mau dicoba pakai induksi dokter. Oh ini masih hamil Iya maksudnya masih ya? hamil, masih hamil. Apakah proses induksi selalu berhasil ataukah bisa gagal dan apa dampaknya untuk ibu dan janin? Nah, Ya, silakan. ya. Sweet lah. Ya sebetulnya nih harusnya dilihat dulu. Sebetulnya kita pinginnya kan harusnya normal, persalinan masih Spontan normal ya sebetulnya. Tapi kalau memang terpaksa dan dokter sudah menganjurkan, opsinya sudah menganjurkan untuk lakukan induksi, ya sebetulnya juga tidak apa-apa. Tapi dibilang apakah selalu berhasil? Ya belum tentu juga Iya. gitu loh. Kalau nggak berhasil berarti Iya, diseksio. iya, gitu. jadi harus diseksio gitu. Sebetulnya apakah ada dampaknya terhadap ibu dan janin? Sebetulnya tidak juga. Nah, enggak juga. ya sebetulnya tidak juga sebetulnya. Nah, masalahnya ya kan memang ya dulu ada yang beberapa orang melakukan induksi dengan cara rumput Fatimah dan sebagainya. Iya, Itu yang nggak dianjurkan sama sekali. Malah munci Tapi itu kalau biasanya. dengan udah induksi kan nggak mungkin di rumah. Iya pasti Iya. Induksi itu di rumah sakit kita sakit. pantau dengan pemeriksaan denyut jantung janinnya dan Ya, sebagainya itu kita seharusnya aman lah ya, seharusnya Dok. aman. Tapi kalau misalkan dia terjadi operasi dan sebagainya, setiap operasi namanya seksio cesaria mempunyai kemungkinan untuk terjadinya risiko. Risiko lah Ya, biasanya keluarnya lewat bawah, ini keluarnya lewat perut. Iya. Tidak terjadi pemerasan pada paru yang namanya squeezing, proses pemerasan, sehingga 15% kemungkinan terjadi gangguan nafas itu sangat besar sekali. Oh gitu. Gitu loh. Karena nggak ada squeezingnya. Tapi kan ada dokter anak yang nungguin juga dong dok di situ Iya, kan di ya. situ. Udah Iya, disiapkan lah iya, semuanya. semua. Asal jangan nanya ya kenapa dia betah banget sampai 40 minggu gitu. Enak kali dalamnya tingkat atau bagaimana? Anget katanya. Iya, iya. Oke, Oke. next. Ada lagi ya? Bisa nggak? Udah kesimpulan. sudah Oke, habis. baik. Kita nyimpulkan dulu ya. Jadi pemirsa nih kesimpulan kita sama-sama nih agak lebih pinter loh hari ini kita Iya, ya. iya, Jadi pengen iya. ambil lagi nggak? Enggak. Jangan. Ada 3 aja coba. Pertama adalah banyak screening yang memang kita harus kerjakan. Nah, kita bicara screening yang sebelum anaknya dilahirkan udah ada. Iya. Ini yang setelah anaknya dilahirkan pun yang walaupun ibu nggak minta, bapaknya nggak minta, akan langsung dikerjakan automatically ya. Iya. Nanti ada lagi cerita bahwa kemudian nanti kontrol 1 minggu itu juga ada. Setelah itu ngomong sama dokter Edi pindah nih ke dokter Atila. Yang kemudian ada lagi nanti nih milestone yang harus dilewati dengan baik. Tadi itu Betul. kita udah belajar mengenai sarung tangan gitu ya, bedong, bedong-bedongan iya. gitu. Bantal yang berlubang, ternyata nggak perlu tuh semuanya tuh. Yang penting adalah baik lagi nih orang tuanya nih stimulus. Dan juga jangan lupa kalau misalnya anak itu lebih ketahuan lebih awal, diintervensi lebih dini, itu lebih bagus hasilnya dok ya. Maka Betul. jangan takut gitu loh Bisa maksudnya. mengejar ke arah yang normal dong. Kita Betul. nggak ada Iya. gejala sisanya lagi. Ayo Nah, pemirsa ya, coba. apalagi yang masih muda-muda harusnya lebih pintar. Yes. Nah, ini contoh-contoh kalau barangkali awal-awalnya di bedong nih misalkan nih ya. Ini nih apa Iya, namanya iya. spesialis pantun kita nih. Nah, ini ketahuan nih bedong Nggak, nih. lu pasti. di bedong waktu kecil? Iya. Bedong lah. Bukan kakinya doang kan sebetulnya juga. Bukan daun pisang tiap hari. Waduh, dilemper dong. Lemper. Pantun ya dok. Iya. Makan belimbing sama si Kamil. Siapa Kamil tuh? Lagi ngobrol ngomongin amal. Oke. Lakukan screening pada saat hamil. Oh, ini pasti itu. Agar bayi lahir dengan optimal. Optimal, saya mikir apa yang mahal-mahal itu. Iya. Oh iya. Mana? Pergi ke pasar bareng si Nining, Ini ya. minum kopi sambil disaring. Oke. Untuk ibu hamil langsung di screening aja. Oh, screening. Untuk bapak hamil
Ya, hati-hati kantongnya bisa kering. Ya, enggak kok nggak mahal kok, itu nggak mahal. Jalan-jalan sama si Kamil, ketemu si Kamal, harusnya gitu. Iya. Mana terusannya? Oh, saya Kita menerusin. screeningnya Pak Samil ya, supaya optimal. Iya. Bukannya Kak Ros tadi namanya ya? Pantun direvisi. Terima kasih banyak ya Dokter Atila, Dokter Edi, sering-sering kesini ya, kita seneng banget ya. Iya, dan juga pemirsa terima kasih udah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau ketinggalan langsung aja di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Yes. Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.